Melalui siaran pers ini, kami akan menyampaikan update perkembangan penanganan perkara secara profesional dan transparan. Perlu kami sampaikan bahwa sejak awal informasi diterima, jajaran Polda Metro Jaya dan Mabes Polri telah bergerak melakukan langkah-langkah kepolisian menggunakan scientific crime investigation, mulai dari pengecekan terhadap korban, pendataan saksi-saksi, olah tempat kejadian perkara, pembuatan visum et repertum, sehingga ke proses penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Jakarta Pusat dan juga Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan peristiwa yang terjadi dapat diungkap secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, dan keterangan yang sah. Langkah tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden serta instruksi Bapak Kapolri agar seluruh tahapan berjalan profesional, transparan, dan diproses hingga tuntas. Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah terverifikasi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Polda Metro Jaya akan menjelaskan secara runtun dari mulai awal TKP sampai dengan langkah-langkah yang dilakukan sampai dengan rencana tindak lanjut, sehingga informasi ini tidak bias dan tidak diselipkan, disusupin informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila informasi ini keluar dari Polda Metro Jaya, artinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bermula penyiraman yang menggunakan cairan berbahaya, dan ini kami tindak lanjuti berdasarkan laporan polisi dengan model A, temuan kepolisian tentang tindak pidana penganiayaan berat. Olah TKP berdasarkan penyelidikan secara ilmiah. Dari hasil surat perintah penyidikan, maka dilanjut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Selanjutnya, penyidik melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri, dalam hal ini menindaklanjuti temuan barang bukti yang ada di TKP. Pada tanggal 14 Maret 2026, melakukan pengiriman DVR CCTV yang berada di sekitar TKP ke Puslapor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada tanggal 15 Maret 2026 melakukan pengiriman barang bukti helm yang diduga milik pelaku ke Pusiden Bareskrim Polri untuk mendapatkan sidik jari atau fingerprint, dan ke Puslapor Polri untuk mendapatkan DNA yang diduga milik pelaku. Ada 86 titik kamera pengawas yang kami ambil sehubungan dengan titik-titik di mana diduga para pelaku penyiraman ini berangkat dan kembalinya. Berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Dan hasil analisa jaringan komunikasi menunjukkan para pelaku selanjutnya berpencar ke wilayah Kalibata, Ragunan, dan wilayah Bogor. Banyaknya CCTV yang terpasang di jalur-jalur utama maupun di jalur-jalur alternatif yang ada di wilayah Jakarta ini sangat membantu pengungkapan atau proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Apalagi pada beberapa titik atau sebagian besar titik CCTV yang terpasang di wilayah Jakarta memiliki resolusi yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa tempat dapat diperoleh gambar yang cukup jelas. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial
berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar, karena itu hasil rekayasa dari artificial intelligence. Kami akan terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan.